Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rizkia Madinka dengan lab 085. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisis masalah air limbah dan dampaknya secara ilmiah. Apa itu reaksi redoks dan mengapa bisa digunakan untuk mengatasi limbah logam berbahaya seperti Cl? Reaksi kimia transfer elektron antara suatu zat ke zat lainnya. Reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi suatu atom dalam sebuah molekul atau ion reaksi. Ini dibagi menjadi dua, yaitu oksidasi dan reduksi. Oksidasi adalah proses meningkatkan bilangan oksidasi suatu atom yang berarti melepaskan elektron. Sedangkan reduksi adalah proses penurunan bilangan oksidasi suatu atom yang berarti atom menerima elektron dalam konteks pengolahan limbah. Reaksi redoks dapat digunakan untuk mengubah bentuk beracun dari logam berat seperti Cl6+ dalam Cl207(2+) menjadi bentuk yang lebih stabil dan kurang beracun seperti Cl3- sangat berbahaya karena mudah larut dalam air, dapat masuk ke tubuh manusia, sementara Cl3+ lebih stabil dan cenderung mengendap. Nah, selanjutnya zat yang mengalami oksidasi dan reduksi. Cl2-072- mengalami reduksi menjadi Cl3+ karena menerima elektron. Sedangkan Fe2+ mengalami oksidasi menjadi Fe3+ karena melepaskan elektron. Soal B, jelaskan oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi karena dia sendiri mengalami reduksi. Dalam hal ini Cl2O7(2+) adalah oksidator. Reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain terreduksi karena dia sendiri mengalami oksidasi. Dalam hal ini Fe2+ adalah reduktor. Selanjutnya yang ketiga adalah mengapa Cl6+ perlu diubah menjadi Cl3+. Karena Cl6+ seperti dalam Cl2O7(2+) sangat tereduksi mudah larut dalam air dan dapat menembus membran sel yang menyebabkan kerusakan DNA dan kanker. Cl3+ jauh lebih aman bagi lingkungan karena kurang larut, cenderung membentuk endapan dan tidak mudah terserap tubuh manusia. Oleh karena itu mereduksi Cl6+ menjadi Cl3+ adalah langkah paling penting untuk menurunkan risiko kesehatan dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya soal keempat, apakah metode redoks paling tepat dibandingkan dengan titrasi dan pengendapan? Titrasi kelebihannya adalah proses fisik yang sederhana dan murah. Kekurangannya tidak efektif untuk ion terlarut, hanya bekerja untuk partikel-partikel padat. Selanjutnya adalah sedangkan pengendapan kelebihannya adalah bisa menghilangkan logam dalam bentuk endapan. Adapun kekurangannya adalah tidak semua ion mengendap menghasilkan lumpur limbah yang harus ditangani lagi. Selanjutnya soal kelima adalah proses reaksi redoks.
dapat digunakan untuk penurunan dampak pencemaran logam berat di sungai dengan cara mengubah logam berat yang berbahaya menjadi bentuk yang kurang beracun atau tidak larut, sehingga tidak mudah tersebar di lingkungan perairan. Prosesnya secara runtut dan logis, yaitu adalah identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi jenis logam berat. Logam berat umumnya adalah mencemari sungai, antara lain adalah H2+, Pb2+, Cd2+, dan Cl6+. Beberapa dari logam ini beracun dalam bentuk ionisasi yang larut dalam air. Yang kedua adalah prinsip dasar reaksi redoks. Reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi menerima elektron, sedangkan oksidasi peningkatan bilangan oksidasi zat pelepasan elektron. Dalam konteks ini, kita mengutamakan reduksi logam berat agar menjadi bentuk yang tidak larut atau tidak beracun. Yang tiga, tahapan reaksi redoks. Untuk menetralisasi logam berat, yaitu adalah penambahan reduktor, contohnya adalah Fe2+, Na2S, asam askorbat atau vitamin C, zat organisasi tertentu. Reaksi reduksi logam berat contohnya adalah reaksi Cl6+ ditambah 3E+ menghasilkan Cl6+ ditambah 3E- menghasilkan Cl3+. Cl6+ sangat beracun, Cl3+ jauh lebih stabil dan kurang toksik. Yang kedua adalah Hg2+ dan 2E- menghasilkan Hg. Selanjutnya adalah Pb2- ditambah S2- menghasilkan PbS, endapan hitam yang tak larut. Reaksi ini akibat perubahan bentuk kimia. Selanjutnya yang C, pembentukan endapan bentuknya stabil. Hasil reaksi sering adalah endapan, misalnya PbS, FgS atau Cl03, tidak larut dan tidak bergerak tidak terlarut atau tidak bergerak sehingga tidak tersebar dalam air. Selanjutnya adalah soal keempat, pemisahan endapan. Setelah terbentuk endapan logam berat dapat diendapkan di dasar sungai atau ditangkap menggunakan metode sedimentasi, filtrasi atau menjadikan buatan. Endapan ini kemudian bisa diambil dan dibuang secara aman. Yang kelima adalah pemantauan dan penyesuaian reaksi redoks. Perlu kontrol pH dan redoks potensialnya agar berjalan optimal. Pemantauan dikala dilakukan untuk memastikan logam berat benar-benar telah berkurang kadarnya. Selanjutnya, konsep utama adalah mengubah bentuk ion logam yang beracun melalui reaksi redoks sehingga menjadi bentuk yang lebih stabil atau larut atau tidak beracun. Bagian yang biasanya diperbaiki atau penjelasan oksidator juga perlu ditambahkan. Misalnya adalah beberapa kasus Cl3 diubah menjadi Cl6+ justru dengan proses oksidasi bila diperlukan dalam pemisahan. Meskipun beracun, Cl6+ lebih mudah dipisahkan agar tidak semua proses melibatkan reduksi. Kadang oksidasi dilakukan dahulu, lalu diikuti reduksi kembali dalam tahap berbeda. Kurangnya penekanan dalam kondisi reaksi perlu dijelaskan bahwa pH
pH dan keberadaan logam kompleks sangat mempengaruhi keberhasilan reaksi redoks di lingkungan akuatik. Perbaikan yang akan dilakukan dengan cara pemisahan secara jelas antara reaksi redoks dan reaksi presipitasi. Penambahan penjelasan tentang peran lingkungan pH. Contohnya adalah pH. Memberi contoh lain yang murni redoks seperti reduksi Cl6+ menjadi Cl3+ atau Fe3+ menjadi Fe2+. Sumber referensi untuk memastikan akurat yang memperdalam informasi yang saya akan merujuk ke buku kimia lingkungan atau jurnal ilmiah yang terpercaya. Itulah yang saya bisa menjelaskan masalah air limbah dan dampak secara ilmiah. Maaf kalau bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.